Kalau kita benar-benar mau konsisten, emang kita harus punya planning sama goals itu tadi. Goals itu tujuan kita mau jadi apa. Mau ke depannya berarti kalau berubah it's okay ya Kak Arta, asalkan emang dari Iya. awal kita planning. Kalaupun misalnya nggak sesuai ya misalnya Kak Arta, misalnya kita kayak mau ke dokteran gitu misal, tapi nggak bisa nih. Nah, tapi endingnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Bener nggak sih Kak Arta? Iya itu udah masuk bab takdir ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita tuh udah merancang kita pengennya apa kayak gitu. Terus udah coba berkali-kali nih. Terus ternyata nggak dapet jurusan itu dan mungkin masuknya di psikologi. Nah, kita bisa lihat nih sebenarnya di jurusan yang akhirnya kita dapetin itu apa sih yang bisa kita bisa berperan apa sih di situ kayak gitu. Dengan misalkan kita melihat kurikulum di universitas itu atau di fakultas itu kayak gitu. Misalkan di psikologi nih, ada jurusan perkembangan kayak gitu. Oh, ini bisa nih salah satu jurusan perkembangan sorry. Mata kuliah perkembangan misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa apa ya? Misalkan nanti kita lulus jadi asisten dosen untuk penelitian mengenai perkembangan-perkembangan kayak gitu. Atau nantinya bisa jadi shadow teacher yang itu benar-benar membutuhkan orang yang paham sama perkembangan misalnya kayak gitu atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan mereka harus tahu ya perkembangan anak itu seperti apa kayak gitu mungkin nanti ada yang yang dapat mata kuliah psikologi anak usia dini kayak gitu buat paham anak-anak yang uh, usia dini itu kan perlu dipelajari juga ya dan itu ada kayak gitu pelajar mata kuliah itu ada kayak gitu. Nah, jadi kita tuh lulus nggak cuma semata-mata kita lulus aja gitu, enggak. Tapi kita udah punya, kita dibekali dari universitas kita, dari fakultas kita, buat ini loh nanti dengan mata kuliah yang seperti itu, kita bisa apa ya berperan di hal-hal yang berkaitan dengan itu, kayak gitu. Kita dibekali itu, kayak gitu. Ada banyak ya jurusan ada banyak pekerjaan yang bisa eh, di apa ya dikerjakan misalkan ada yang BK nih ada yang guru mungkin BK ada spesialisasinya sendiri tapi kadang membutuhkan lulusan psikologi misalnya kayak gitu atau ada yang shadow teacher ada yang HRD ada yang senang di penelitian bisa gabung di bagian research atau bantu dosen kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau Mbak Rena sendiri kan di ini ya lagi belajar psikologi industri ya. Mungkin ada yang HRD, ada yang human capital, ada yang Asesor. general affair kayak gitu. Kayak gitu ya banyak banget. Kalau misalkan di klinis nih bisa jadi psikolog, bisa jadi misalkan kita pemerhati anak dan wanita, kita juga bisa berkecimpung di situ gitu. Banyak banget ya, banyak banget. Berarti berarti kakak tuh apa istilahnya kayak ekspektasi yang kakak harapkan dari sebelum masuk psikologi dengan kakak masuk psikologi itu kurang lebih sama ya, maksudnya dengan mempelajari dulu apa yang kita mau, kurikulumnya seperti apa, terus universitas yang kita tuju seperti apa, akreditasinya, terus eh, apa namanya cerita dari alumninya seperti itu ya. Terus Bisa, bisa, bisa. iya bisa seperti itu. Terus kalau Kak Arta sendiri selama kuliah di psikologi 4 tahun itu, apa aja sih mata kuliah yang membuat kakak tuh tertarik? Dan itu yang pertama, mata kuliah apa aja yang bikin Kak Arta tertarik? Dan yang kedua adalah apa sih yang membuat Kak Arta itu tertarik untuk ambil peminatan klinis gitu? Aduh. Sebenarnya ini agak gimana gitu ya. Iya. Karena jadi sebenarnya aku masuk di psikologi karena aku
awal mula itu kan aku melihat masalah kasus-kasus di pendidikan kayak gitu, kasus pendidikan, kasus perkembangan. Tapi pada akhirnya waktu aku di S1 itu aku fokusnya di pendidikan. Jadi benar-benar selama 4 tahun aku tuh fokusnya di pendidikan dan aku berorganisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi sebenarnya nggak nyiapin banget sih di klinis tuh, aku nggak nyiapin banget gitu. Terus tadi apa ya? Di klinis ya, kenapa aku klinis kayak gitu? Sebenarnya kenapa kalau akhirnya aku memilih klinis tuh ternyata kebutuhan masyarakat mengenai klinis itu tuh banyak dan penting gitu. Terus akhirnya ya aku mencoba di situ dengan aku yang dengan kepribadian seperti ini, dengan kapasitas seperti ini, ternyata jauh lebih cocok di klinis kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah belajar apa dan ternyata takdirnya bukan itu bukan suatu hal yang masalah ya. Yang penting kita enjoy di situ. Sebenarnya apa sih kita bisa lihat nih? Sebenarnya apa sih yang kita dapetin? Apa sih yang Tuhan pengen buat kita kayak gitu. Jadi kita lebih memaknai kondisi kita kayak gitu. Kita nggak nyalahin apapun kayak gitu. Kita bersyukur dengan yang ada. Gitu. Itu penting banget ya, bersyukur itu penting banget. So, bisa dikatakan Kak Arta sekarang enjoy di klinis? Oh, enjoy sekali. Luar biasa, asik banget di klinis. Jadi teman-teman yang mau masuk klinis, itu asik banget. Di klinis itu kakak ngapain sih? Aku ngapain? Iya. Belajar. Apa aja yang Oh iya, tadi dilakukan? ngomongin mata kuliah ya. Mata kuliah yang aku suka kayak gitu. Aku senang, ini observasi wawancara itu asik banget sih. Observasi wawancara kita bisa ngamatin orang, kita bisa wawancara, kita praktek lah kayak gitu. Dan ada mata kuliah yang aku suka banget. Tapi ini mungkin agak nyerempet ke industri lah, nyerempet ke organisasi. Aku senang banget psikologi. PDDK itu apa sih? Psikologi Pendidikan psikologi pengembangan diri dan karir. pengembangan diri dan karir. Iya. Jadi asik banget sih, kita bisa ngerti kita itu sebenarnya orangnya kayak gimana, kita suka apa. Terus akhirnya endingnya adalah kita tahu langkah apa yang harus kita pilih, kita punya goal kayak gitu. Itu asik banget sih, jadi kita bisa menentukan diri kita tuh mau jadi seperti apa dan kita jadi nggak bingung kayak gitu. Sama sih, untuk bahas planning diri kita tuh yang harus apa ya, sebenarnya tuh hal yang menarik. Nah, salah satunya tuh lewat pengembangan diri dan karir. Buat teman-teman yang belum tahu ya, PDDK itu apa, yaitu psikologi pengembangan diri dan karir. Jadi buat teman-teman yang buat dedek-dedek gemes yang sekarang lagi lihat, mungkin kalau misalnya kalian bingung ke depannya mau gimana, nah itu bisa konsultasi. Mungkin nanti kalau Kak Arta udah jadi psikolog ataupun sekarang bisa gitu. Gimana planningnya ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalian untuk mind map seperti apa itu kan harus tahu gitu kan ya. Nah, caranya gimana kalau kalian belum paham, bisa ke psikolog terdekat di daerah kalian atau bisa hubungin Kak Arta di gimana Kak Arta? Bisa banget, aku senang banget perencanaan sih, jadi bikin plan tuh aku senang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat kayak gitu, ayolah Mbak belajar bareng kayak gitu, ayo kita bareng kayak gitu. Bisa DM aku, bisa kayak gitu. Kalau misalnya udah ada yang kenal aku, punya nomor, bisa hubungin aku kayak gitu. Asik banget sih bikin planning tuh, jadi kita nggak bingung kita besok mau ngapain ya, hari ini kita harus ngapain ya kayak gitu. Itu asik banget sih. Sudah dijelasin Kak, plan klinis ada apa aja? Ya, dari Kak Ira. Oke Kak Ira, bisa dijelasin Kak Arta? Oke, kalau aku perhatiin ya, kalau di Indonesia kebanyakan kan di Indonesia ada dua nih, ada yang ketika nanti lulus. Oke, ini nyambung nggak ya? Ketika nanti lulus kita mau lanjut studi di psikologinya itu ada dua.
macam nih, ada sains sama ada profesi. Nah, kalau misalkan di profesi di Indonesia, aku perhatiin tuh kebanyakan ada tiga sih yang besar itu, klinis, psikologi industri dan organisasi, sama pendidikan. Kayak gitu. Menjawab nggak ya? Kurang Klinis ada dalam apa lagi, sih? lebih fokus ke klinis sih sebenarnya. Klinis ya, basicnya, boleh nggak ya bilang gini, basicnya sebenarnya klinis sih, karena kita kan awal mulanya itu di anaknya kedokteran dan anaknya filsafat ya, gitu. Jadi awal muasalnya itu klinis, gitu. Bedanya apa, Kak? Bedanya, bedanya kalau misalkan di klinis kita nanti bahas-bahasannya bisa bisa di gangguan, bisa macam-macam ya. Eh, Misalnya kalau dijabarin, misalkan ada gangguan makan, ada gangguan kepribadian, ada gangguan macam-macam lah kayak gitu. Kalau misalkan pendidikan, nanti fokusnya lebih ke kasus-kasus pendidikan, atau mungkin di sistem juga nanti masuk ya di situ kayak gitu. Sedangkan di industri organisasi gimana karena Oke, kalau di industri organisasi izin ya Kak Arta ya, bukan maksudnya. enggak. Oke, di industri organisasi kita bisa ada pengembangan diri dan karir itu bisa masuk. Kita jatuhnya di trainer, bisa di asesor. Asesor nanti untuk di perusahaan gimana per 2 tahun, per 3 tahun perusahaan-perusahaan itu akan ada upgrade. Nah, disitulah tugas kami orang-orang psikolog industri organisasi untuk berperan. Ketiga, menjadi HRD, Human Resource. Nah, itu nanti bisa di rekrutmen seleksi untuk bisa di bagian diagnosa perusahaan, perencanaan, seperti itu. Untuk yang lain-lain sih bisa jadi seperti konsultan ya sebenarnya. Tapi gimana pun dari itu semua kita harus tetap mengupgrade diri gitu. Oke, gitu sih Kak Arta kalau industri kurang lebih ya. Ini ada pertanyaan baru lagi nih Kak Arta. Apa? Apakah harus lanjut S2 profesi? Oke.